악령이 오라 내게 오라 저자에게 당신의 저주를 퍼부어 주소서. 악령이 오라 내게. The Cruise episode 3 cek. So, kalau kalian belum nonton episode 1, 2, 3, kalian bisa cek di videoku sebelumnya. Dan tanpa lama-lama langsung aja kita ke spoilernya. Nah, adegan pertama ini flashback ke 10 tahun yang lalu ketika Pak Jin ini belum dirasuki sama roh jahat. Nah, di sini ibunya nih memaksa Pak Jin untuk kayak melakukan ritual nih ke dukun ya, supaya kayak bisnisnya tuh kayak berjalan dengan baik dan hidupnya tuh kayak bisa baik gitulah intinya. Nah, singkat cerita akhirnya dia nurut aja sama ibunya karena ya berbakti ya. Ya udah akhirnya ritual pun dilakukan nih sama ibunya Sojin. Nah, di situ ritualnya rada sedikit kompleks ya guys, beda sama di Indo. Kalau di Indo mungkin langsung nyerang aja, tapi kalau di Korea tuh pakai ada musik-musik, tarian-tarian gitu, terkonsep gitu guys. Entah apa yang terjadi setelah ritual itu, tetapi tiba-tiba Pak Jin waktu di jalan gitu, ada yang mengikuti gitu semacam bayangan hitam gitu guys. Tiba-tiba bayangan hitam itu langsung nyamber ke depan muka dia, dia langsung bus gitu loh. Ya udah, auto matanya tiba-tiba berubah jadi hitam gitu, seakan-akan dia ini udah dirasuki. Nah, setelah dia ini udah dirasukin sama bayangan hitam tadi, Pak Jin ini berubah menjadi psikopat gitu. Jadi ada anjing yang kayak lepas gitu dari majikannya lagi dicariin. Tiba-tiba anjing itu sama Pak Jin diangkat, terus langsung dilempar dan ke bawah, jatuh tuh ke jurang. Ya ampun, kasihan banget. Lanjut lagi ke adegan sekarang. Nah, karena si Sojin ini ketahuan nyantet orang, nah Bu Jin ini nyuruh Pak Jin untuk semua barang-barang pribadinya yang pernah dia sentuh atau dia pakai tuh harus dibuang atau disembunyikan gitu loh. Jangan sampai ada orang yang mengambilnya gitu guys. Dan dia disuruh kayak beli baru, buang beli baru gitu. Karena takut akan dijadikan bahan untuk disantet gitu loh. Lalu ini ada asistennya dari detektif tadi, dan dia ini lagi ngelus perut istrinya yang sedang hamil. Nah, istrinya ini nyuruh suaminya agar berhenti jadi detektif karena kayak khawatir akan keselamatannya. Tetapi suaminya tuh kayak bilang kalau dia nggak mau dan mau nyelesain kasus ini. Jadi dia juga nggak tega ngomong sama ketuanya karena kan ketuanya kakinya lagi pincang gitu kan guys. Besokannya bawahannya dari detektif itu dan suaminya Jin Hye itu nyuruh nih bawahannya untuk menyelidiki tutup pulpennya dari bosnya si Jin Hye yang disantet kemarin itu loh guys. Lalu karena bosnya si Jin Hye ini meninggoy karena disantet tadi, terus kan posisinya kosong. Akhirnya si Jin Hye ini naik pangkat menjadi ketua direktur di sana gitu kan. Tapi bukannya dia seneng, tapi dia tuh kayak sedih. Mungkin dia merasa bersalah karena kan kematian bosnya ini kan disebabkan karena dia yang nyuruh nyantet gitu. Terus barang-barangnya Pak Jin yang di kantor itu kayak semua diambil-ambilin. Pokoknya sampai bersih, nggak ada yang tersisa satupun benda pribadinya di kantor. Karena untuk menghindari dicuri orang terus kayak jadi disantet Sojin gitu loh guys. Jadi kayak oke, diilangin gitu bukti-buktinya. Lalu si asistennya Pak Jin ini pergi ke rumahnya Bu Jin untuk meminta jimat sebagai perlindungan. Tetapi jelas tidak semudah itu, karena untuk mendapatkan jimat yang cocok harus tahu dulu nih kira-kira roh apa yang digunakan orang itu, which is Sojin, untuk menyantet atau melakukan prosedur itu. Lalu bawahannya dari detektif itu masuk ke ruangan itu untuk nyocokin antara pulpen sama tutup pulpennya. Dan ternyata setelah digabungin beneran dong itu pulpennya dari bosnya si Jin Hye yang disantet itu tadi. Terus tiba-tiba ada yang masuk nih, detektif juga sih guys. Cuma di situ kayaknya dia sebagai mata-mata untuk perusahaan Forest. Wah, kurang ajar nih. Terus bener aja dong, akhirnya detektif itu nelpon bawahannya si Pak Jin untuk ngasih tahu kalau tutup pulpennya itu ada sih di detektif ini gitu. Ya udah akhirnya diaturlah untuk mengambil tutup pulpen itu dari orang ini gitu. Lalu ini ada para preman-preman yang ditelepon sama Pak Jin untuk menjalankan misi menangkap orang yang mempunyai tutup pulpen itu. Wah, kasihan banget. Ini cuma gara-gara tutup pulpen ini, wah bakal banyak korban-korban yang meninggoy guys. Terus ganti adegan, si Sojin ini masih berusaha untuk nge-SMS Jin Hye supaya ngebantuin dia menyantet si Pak Jin ini, tapi kayak gak dibalas-balas terus sama si Jin Hye. Terus tiba-tiba ada temennya Sojin, si tukang bully itu nyamperin si Sojin dong, kayak ngeledekin gitu loh guys. Terus di situ Sojin bener-bener gak ada rasa takut dong, karena kan dia dukun santet ya.
Nah lalu Sojin ngancem dia dong, kalau misalkan lo ngebully gue terus, jangan salahin gue kalau misalkan gue bunuh lo tanpa ada orang yang tahu. 너 자꾸 그렇게 까불면 쥐도 새도 모르게 객사하게 해버린다. Lalu si bawahannya detektif itu lagi ngewawancarai mantan pegawai dari perusahaan Forest itu. Nah di situ orang ini menceritakan kalau perusahaan Forest ini semacam perusahaan yang bergerak di bidang sosial media, di mana perusahaan ini tuh mempunyai semacam aplikasi untuk menyantet orang. Cara kerja dari aplikasi itu, kita tinggal masukin foto orang yang pengen kita santet atau yang kita benci gitu. Nah semakin banyak yang nge-like postingan itu, banyak yang ngerespon, mereka nih berpikir kalau orang ini tuh udah berhasil disantet gitu. Bener aja dong, teman-temannya Sojin yang tukang bully tadi itu bener-bener pakai itu aplikasi dong. Lalu teman-temannya ngeposting foto Sojin di aplikasi itu dengan kata-kata kebencian gitu. Terus di sana mereka juga melakukan semacam ritual atau kata-kata mantra gitu loh guys. 당신의 저주를 퍼부어줘서 악령이 오라 내게 오라 저자가 피를 토하고 죽게 해주소서. Oke, ganti adegan. Nah, si Jinhae ini nelpon bawahannya detektif suaminya itu dan untuk mengetahui foto jasad dari bosnya itu karena dia tuh belum ngelihat foto jasad dari bosnya itu. Yaudah kan, akhirnya dikirim lah. Dan begitu Jinhae ngelihat fotonya itu dia langsung kayak shock, kaget gitu loh guys. Dan di situ dia akhirnya percaya kalau bosnya ini bener-bener disantet sama dia pada waktu itu. Abis itu asisten dari detektif itu kan udah mau sampai kan di rumah. Nah dia tuh ditelepon kan sama istrinya, kamu udah di mana? Oh aku udah hampir sampai kok di rumah, tinggal masuk aja. Tapi pas dia turun dari mobil, dia nih ngelihat ada mobil gede yang terparkir di dekat rumahnya. Akhirnya dia kayak ngintip-ngintip itu mobil, kok nggak ada orangnya gitu kan. Pas dia lagi ngelihat dalam mobil itu, tiba-tiba dari belakang dia langsung disekap sama orang, sama preman yang udah disuruh sama Pak Jin. Di situ kasihan banget sih, soalnya buah-buahan yang dia bawa untuk istrinya kayak jatuh semua di jalan. Lalu ganti adegan, si Jinhae sama suaminya ini udah ada di rumah. Dan suaminya ini nanya sama Jinhae, kok bisa sih tutup pulpennya ini ada di kamar kamu? Terus si Jinhae ini menjelaskan kepada suaminya, kayaknya aku udah menyantet orang ini deh. Tetapi suaminya tuh kayak nggak percaya, santet, menganggap istrinya tuh stres, kayak udah tertekan gitu loh guys. Bener aja dong, detektif itu kayak disekap di suatu ruangan gitu, terus dipukul itu sama preman-preman. Nah di situ dia nih suruh ngaku, lo tuh bawa tutup pulpen itu disuruh siapa gitu kan. Tetapi karena detektif ini saking setianya sama bosnya, dia nih bener-bener nggak mau ngaku dan dia nih merelakan nyawanya loh guys. Nah di sini ada Pak Jin yang selalu menyaksikan di mana ada orang-orang yang disiksa, Pak Jin pasti kayak menonton gitu. Nah mungkin ini kayak kepuasan gitu ya, namanya psikopat ya guys. Singkat cerita, akhirnya detektif ini tuh berhasil meloloskan diri guys. Nah akhirnya preman-preman ini sama detektif ini kayak saling kejar-kejaran gitu. Kasian banget sih, udah babak belur tapi dia berusaha untuk kabur dari tempat itu. Pas detektif ini mau nyebrang ke jalan raya, tiba-tiba dia langsung terdiam dan kayak nggak bergerak gitu loh tubuhnya. Bener aja, ternyata dari kejauhan dia ini udah disantet sama Pak Jin. Secara kan Pak Jin juga roh jahat ya guys. Ya udah, tiba-tiba tubuhnya tuh kayak bergerak sendiri. Dia jadi maju ke tengah jalanan dan tiba-tiba ada truk dari arah depan dia dan langsung truk. Ya udah, auto ditabrak dan auto meninggal juga. Terus begitu detektifnya ini ditabrak, Pak Jin langsung ketawa-ketawa nggak jelas gitu kan. Tetapi abis itu dia pingsan. Karena ketika dia menyantet orang, tubuhnya tuh kayak semakin melemah. Makanya dia kayak cepet banget pingsannya. Nah akhirnya kan dikabarin kalau detektifnya kan udah meninggoy. Terus istrinya datang ke rumah sakit sambil menangis-nangis dong, kasihan banget padahal kan istrinya lagi hamil besar ya guys. Terus di sini Jinhae tuh ikutan emosi karena orang-orang yang nggak bersalah malah jadi korban kekejaman Pak Jin. Dan yang awalnya Jinhae ini nggak percaya sama santet dan kayak mengabaikan pesan dari Sojin, dia langsung nelpon Sojin dan bilang, ayo kita lakukan, ayo kita nyantet Pak Jin. 그 새끼 방법하자.
Nah, kira-kira apakah mereka berhasil menyantet Pak Jin? Kalau kalian mau aku lanjutin episode berikutnya, kalian komen aja di bawah dan see you!